itu kalian, ternyata tidak. Ternyata beda-beda deh. Kita menaati peraturan pemerintah. Betul. Benar. Jadi diri masing-masing ya. Yes. Oke, BTW gimana nih kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat juga. Alhamdulillah, Kak Kevin dan Kamanda sama-sama lagi sehat-sehat aja nih. Kalau untuk aktivitas sehari-hari biasanya pada ngapain nih? Sekarang Kak Kevin lagi di studio, Kamanda lagi di rumah. Biasanya ngapain sih tuh kalau di rumah dan di studio? Siapa duluan? Aku duluan. Di rumah gini-gini aja, mencari kesibukan. Paling aku main musik, coba-coba nulis lagu gitu. Mencoba untuk produktif. Kalau aku bikin konten juga, terus sekarang ini lagi menyelesaikan tugas akhir karena aku lagi S2. Udah. Semangat tesis. Berat ya. Tesisnya. Terus di kesibukan lain kemarin baru hosting juga, jadi karena aku jadi salah satu host di acara musik Rumah Musik Indonesia di TVRI yang tayang setiap minggu. Terus beraktivitas aja sih, tapi yang penting pada saat beraktivitas tuh jangan lupa untuk menaati protokol pemerintah. Oke, jadi tetap cari kesibukan, tetap produktif, tapi jangan sampai kelupaan untuk tetap naatin protokol ya. Iya. Oke, nih kalau Kamanda kan di rumah aja ya, itu suka ada hobi-hobi baru yang muncul gitu nggak sih Kak? Selain bermain musik yang mungkin tadinya Kamanda mikirnya nggak bakal ada hobi itu tuh. Apa ya? Aku waktu awal-awal paling sih aku kayak nyoba hal kayak coba masak, olahraga, tapi hanya bertahan 5 hari. Sekarang udah enggak lagi. Oke. Karena udah banyak rebahannya ya, tidur-tiduran aja. Iya benar, tapi mencoba untuk kayak nyoba-nyoba alat musik baru kayak bass, drum, gitu-gitu sih. Oke, jadi sambil nyari-nyari kesibukan dengan belajar hal-hal baru seperti main bass dan yang lainnya. Oke, kalau Kak Kelvin ada nggak nih? Mungkin aktivitas yang baru terjadi selama PPKM ini atau pandemi ini? Mungkin yang paling signifikan adalah sekarang aku tinggalnya sama istri karena sebulan yang lalu aku baru married. Selamat Kak Kelvin. Thank you. Ya jadi gimana nih sebulan ini? Apa yang berubah drastis? Kalau makan tadinya kan banyak aku ya, tapi kalau misalnya sekarang makan ada yang ngingetin kayak jangan makan banyak-banyak gitu. Disuapin nggak tuh kata kamu Anda? Iya. Ya ampun, seru. Oke, nah kakak-kakak aku mau nanya dong, YKM ini apa sih? Selamat loh untuk single terbaru. Dan kolaborasi mungkin dari Kak Kelvin dulu boleh? Oke, boleh. Ya. Jadi Why Can't We ini adalah sebuah lagu yang aku sama Caca ciptain. Ini berawal dari YouTube channel aku yang judulnya programnya namanya One Hour Song Challenge. Jadi One Hour Song Challenge itu basically adalah ngajak kolaboratornya yang di episode kedua ini. Kali ini aku sangat senang banget nih bisa ngajak Caca juga sebagai kolaborator kan. Untuk nulis lagu baru kurang dari waktu sejam gitu. Nah, singkat cerita. Terus singkat cerita setelah kita ketemu dan kita ya saling curhat-curhatan semua. Jadi kayak kita akhirnya bisa menulis lagu dalam kurang dari waktu sejam gitu. Terus lagunya akhirnya kita namain judulnya Why Can't We. Nah, terus aku nanya Caca ini kayak kalau misalnya diproduce seru juga ya sampai jadi single gitu. Secara kan Caca juga ini kan lagi dikenalnya sebagai juga musisi gitu kan, yang emang nulis lagu sendiri. Terus juga fansnya lagi banyak banget nih gitu kan. Terus wah udah deh boleh gitu. Terus kita di tahun ini juga kita bisa bikin video klipnya dan akhirnya jadi single gitu. Jadi sebenarnya Why Can't We ini benar-benar sebuah proyek kolaborasi yang awalnya nggak disangka-sangka lah bakal jadi awalnya cuma coba-coba iseng-iseng doang ya? Iya. Oke, wah menarik banget. Jadi sebenarnya berarti ini adalah salah satu dari konten yang Kak Kelvin mengundang Kamanda sebagai kolaborator ataupun narasumber di konten tersebut dan ternyata menghasilkan sebuah single ya? Iya, sebenarnya sih kalau dipikir kayak ya udah ini it's just another collaboration, ini hanya kolaborasi yang ya udah kayak gitu. Cuman kalau menurut aku adalah kolaborasi ini nggak bakal sejauh ini juga ibaratnya kalau misalnya teman duetnya tuh nggak setalented Caca sih gitu. Jadi baru ketemu, baru kenal, bisa langsung bikin itu maksudnya seneng juga gitu, bisa jadi bagian dari. Dan dalam waktu 1 jam yang singkat banget kan? Banget, susah banget. Ini kita ngobrol nih sejam nih, ya kan?
Iya ya. Iya. Bikin lagu nih waktu Tapi itu. kayak ini 1 jam kita ngobrol bisa bikin lagu kali. Tapi Bisa bikin lagu. Kamanda sama Kak Kevin aja yang bikin. Aduh. Oh. Nah, tapi kalau misalnya aku ke Kak Kelvin dulu nih, untuk program itu apakah dari semua kolaborasi yang udah Kak Kelvin adain itu sampai dibikin di single atau hanya Kamanda doang? Jadi yang sebelumnya itu mungkin jadi single juga, cuman treatmentnya agak berbeda. Jadi waktu itu pada saat aku yang pertama sama Abdul Coffee Theory, terus juga ada Panji Pragiwaksono, aku ajak untuk bikin videonya, terus ada Ari Pramudito dan beberapa musisi lainnya juga. Lagunya begitu udah selesai diproduce, kita nggak langsung taruh di Spotify dan semua digital streams, tapi kita tahan dulu sebulan. Tapi buat orang-orang yang mau dengar lebih awal, boleh mendonasikan sebesar 20.000 minimal. Dan nanti dia abis donasiin itu dapat link dikirimin. Jadi terkumpul kurang lebih 4 jutaan waktu itu, dan akhirnya bisa kita donasikan, kita beliin makanan dan dibagi-bagikan ke saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan kayak gitu. Jadi sekaligus charity juga ya? Iya, charity juga. Menarik. Nah, kalau yang Kamanda bareng sama Kamanda kenapa berbeda nih Kak Kelvin? Pastinya karena sama Amanda Sessa ya gitu. Juga bisa sebesar ini juga pasti karena kekuatan fansnya Caca juga. Terus juga mungkin karena aku juga udah ngeluarin single cukup lama juga, jadi akhirnya bisa dibilang ini jadi comebacknya lah setelah 2 tahun terakhir aku ngeluarin yang single buat pribadi gitu ya, solo gitu. Nah ini jadi single comebacknya aku juga gitu, dan aku bersyukur bisa ngegandeng anak muda yang sangat bertalenta gitu. Jadi pasti ini akan, meskipun nanti ada One Hour Song Challenge berikutnya, ini bakal yang paling beda deh. Oke. Nah, kalau dari Kamanda sendiri gimana nih? Menurut aku ini juga kayak unexpected banget sih, apalagi kan waktu baru pertama ketemu Kak Kelvin, kita kenalan itu di salah satu acara kan. Nah, habis itu kenalan, terus ayo dong kapan-kapan kita collab YouTube. Oke. Terus aku kira bakalan kayak collab YouTube pada umumnya, paling cuma kayak ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Terus ternyata Kak Kelvin ini kan punya program itu One Hour Song Challenge. Pas aku nonton, kayaknya seru banget, tapi kayak aku deg-degan juga. Soalnya kan kalau misalkan aku sendiri, kalau mau nulis lagu harus ada inspirasi dulu dari mana, ada bertapa-bertapanya dulu, pokoknya repot lah pokoknya. Terus ternyata pas udah lagi bikin kontennya, kita curhat-curhat dulu tuh panjang lebar. Habis itu akhirnya kita nemu nih kayak cerita yang kita kayak mirip-mirip gitu. Nah akhirnya kita angkat cerita itu, kita nulis dalam sejam itu kayak seru banget, karena biasanya kan aku nulis lagu ya sendiri aja, dari only my mind aja kan, tapi kali ini harus collaborate sama Kak Kelvin, jadi it's like two minds being one gitu. Jadi I think itu kayak bener-bener pengalaman banget, apalagi buat aku musisi yang bener-bener baru netes lah istilahnya, baru banget, dan aku udah bisa dikasih kesempatan se-grand ini, sekeren ini, bisa collab sama Kak Kelvin, sama Maya juga yang rapper dari Amerika. Sangat unexpected banget, yang aku kira bakalan jadi collab doang, ternyata bisa jadi project gede gitu. Nah, kalau untuk Kamanda sendiri, Kamanda kan bisa dibilang baru ya terjun ke industri ini. Nah, kalau Kak Kelvin kan udah cukup lama ya, dan pasti udah sering juga nih berkolaborasi sama beberapa orang. Kalau dari Kamanda, gimana sih cara Kamanda nemuin chemistry yang pas nih sama Kak Kelvin di awal-awal kayak kalian ketemu, tapi akhirnya bisa langsung muncul tuh inspirasi? Nah itu waktu pertama kita collab kan kita harus curhat dulu, karena awal-awalnya juga kan aku kalau ketemu orang baru pasti malu, pasti kayak mau ngomongin apa ya, tapi akhirnya Kak Kelvin ngajakin udah curhat panjang banget. Nah akhirnya dari situ jadi kayak kita klik aja gitu, jadi nyambung omongannya, karena Kak Kelvin juga welcome banget, seru banget ya Kak Kelvin. Wah iya, parah. Oh, jadi Kak Kelvinnya yang ngerangkul Kamanda ya, jadi akhirnya Kamandanya juga jadi lebih gampang untuk terbuka sama Kak Kelvin. Wah, menarik sekali. Nah terus kalau misalnya untuk ide utama dari lagu I Candy ini apa sih sebenarnya? Jadi waktu pertama kali ngobrol-ngobrol sama Caca, kita kayak sharing lah gitu, kayak terus aku punya satu pengalaman yang Caca juga bisa relate, dimana kayak misalnya kita kayak naksir sama seseorang, terus ya emang akhirnya nggak bersama aja gitu ya. Kita selalu mengingat-ingat kembali nih kayak aduh mendingan gitu momen-momen kenalan aja, nggak usah jadi deket sampai terus akhirnya jadi awkward kayak gitu kan. Terus akhirnya kita mengandaikan gitu, ibarat sebuah
percintaan atau kayak hubungan sama orang gitu ya, nggak harus cinta-cinta juga sebenarnya. Itu ibarat lagu yang pernah dinyanyikan sama-sama, atau ibarat film yang emang kita tonton bareng-bareng waktu kita deket kayak gitu. Jadi makanya liriknya kan, why can't we just sing the song that we used to sing, why can't we just end this movie together gitu. Wah, kayaknya ini jadi lagu yang bisa di-relate sama banyak orang juga nggak sih? Kayaknya hampir semua orang pernah merasakan seperti itu. Iya. Nah, terus akhirnya mungkin Kak Caca juga banyak cerita sama Kak Kelvin. Kenapa akhirnya memilih topik yang ini nih yang akhirnya diangkat? Sebenarnya kalau Caca sih, kalau aku lihat ya gitu, waktu pertama kali kayaknya memang masih muda, terus kayak masih passionate banget juga di musik gitu ya, dan di dunia entertainment gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya Caca tuh bukan tipe yang cintaan gitu. Jadi agak kayaknya buat pria-pria di luar sana yang emang naksir sama Caca nih bakal susah banget sih, kayak kaki Caca, ya nggak sih, Caca? Kayak kemarin aja aku ngelihat Instagramnya Caca gitu, tiba-tiba dia bisa main gitar, dan main gitarnya juga bukan cuma genjreng-genjreng ya, dia solo, dan solo lagunya tuh rock gitu, kayak gila. Gue kalau deketin cewek dia bisa solo gitar sejauh ini, kayaknya gue minder deh. Aduh, udah gitar duluan. Iya, jadi gitu sih. Oke, karena Cacanya juga multi talenta banget ya. Iya. Aduh, alhamdulillah. Aku suka belajar. Oke. Iya, kayak tadi aja Kak Caca bilang Kak Caca lagi belajar bass dan lain-lain. Gimana nih, sekarang udah sampai mana belajar bassnya, Kak? Aku lagi pelajarin itu Don't Stop Me Now kan ya, Queen yang itu bisa belajar gitu. Asik banget semua. Aku lagi belajar itu sekarang. Ternyata lagu-lagunya emang lagu-lagu kayak gitu apa gimana nih? Aku sebenarnya suka lagu-lagu kayak gitu, cuman aku nggak bisa bikin aja, jadi cukup dengerin dan enjoy. Mungkin cocok nih Kak Kelvin ya, kalau Kak Caca disuruh nyanyi-nyanyi lagu kayak gitu, Kak. Bikin polos lagi. Iya, sebenarnya sih kepingin juga ya, kayak maksudnya kita benar-benar mengekspresikan apa yang kita suka, pun juga waktu di lagu Why Can't We ini gitu loh. Cuman kita ngerasanya bahwa apa sih yang sebenarnya anak-anak muda sekarang suka gitu, bukan berarti terus kita nggak jujur dalam berkarya ya. Cuman kalau kita berdua ini sepakat bahwa kita ini benar-benar pengen fans kita tuh istilahnya puas pada saat denger karya kita gitu. Apalagi fansnya Caca yang udah sangat militan dan sangat suportif, juga teman-teman juga ya pendengarnya Calvin Jeremy yang emang setia dari lagu Dua Cinta Satu Hati sampai sekarang gitu, yang terus kayak memberikan semangat lah untuk berkarya gitu. Jadi kita pengen, meskipun misalnya aku sukanya musik jazz atau Caca sebenarnya musik rock gitu, tapi di atas kesenangan kita tuh adalah kita mendahulukan apa yang teman-teman kita harapkan untuk denger sih gitu. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan kalau nantinya mungkin kalian akan mengeluarkan single seperti itu, tapi untuk saat ini karena teman-teman lebih memilih untuk lagu-lagu seperti ini, jadi akhirnya kalian lebih duluin lagu yang ini ya? Iya. Lagu dengan ini. Oke. Mungkin boleh dong disapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton, karena dari tadi ramai banget nih. Sekarang ada 281 orang yang nonton sekarang nih. Halo. Thank you teman-teman. Ini ada juga Ajeng Dinanti ini salah satu yang lagi viral banget di TikTok ya. Jadi dia adalah salah satu radio announcer-nya di Indika FM. Dia yang pertama kali melihat pertemanan aku dan Caca waktu itu, karena Ajeng ini si Ajeng yang waktu itu, Vin kenalan Vin sama Caca, siapa tahu bisa collab gitu. Nah mungkin aku Oke, kayaknya sinyalnya lagi ada gangguan sedikit nih. Cek. Oke, halo Kak Caca, suaranya masuk. Nah, ini udah terhubung lagi. Jadi gimana Kak Kevin? Iya, jadi si Ajeng ini tadi yang udah komen terus gitu, dia salah satu yang mendorong aku buat kenalan juga nih sama Caca. Jadi thank you. Nah, tapi nggak cuma Ajeng aja, karena semua nih yang 280 yang nonton pasti adalah yang udah stream Why Can't We Spotify dan video klipnya, ya nggak, Cak? Oke, benar. Oke, nah ini mungkin Kak Ajeng boleh ceritain dong nih Kak Ajeng nih di kolom komentar gimana sih waktu mereka berdua kenalan. Tapi kalau aku nungguin Kak Ajeng kelamaan, kayaknya aku mau dengerin dulu nih dari Kak Kelvin sama Kak Caca. Kalian kenalan nih awalnya gimana sih ceritanya?
Gimana Gen? Aku Coba Caca dulu deh boleh. kan kita di ulang tahun satu radio kan, terus abis itu abis aku nyanyi tiba-tiba ada yang nyamperin nih, cuk, halo kamu kenal nggak sama aku? Oh iya Kak Kelvin Jeremy kan? Oh iya aku Amanda Sesa. Dan itu kenalannya itu Kak Kelvin lagi ngevlog ya kan, Kak Kelvin sambil bawa kamera. Jadi ada di vlognya dong. Iya deh kayaknya ada ya, ada. Jadi abis itu kita kenalan, terus apa ini kita ya, kayak ngajak collab aja kayak gitu sebenarnya. Di situ sebenarnya pas yang kita bikin Why Can We itu cuma pertemuan kedua kita, tapi udah bisa bikin sesuatu. Wow, keren. Nah, Ya, apa tuh yang bikin Kak Kelvin berani nyamperin Kak Amanda terus langsung kayak, ayo kita collab yuk? Sebenarnya sih ya karena mungkin aku dari angkatan yang jadul gitu ya. Yang senior. Terus sebenarnya aku tuh selalu kepingin sih kayak nyapa junior gitu. Jadi makanya kalau misalnya aku ketemu tuh aku selalu nggak pernah kayak ngerasa kayak wah gue Kelvin nih pasti lu tahu gue, tapi aku selalu memperkenalkan diri gitu kayak hai aku Kelvin, salam kenal ya. Kebetulan waktu itu Caca tahu gitu kayak wah seneng banget dia tahu gitu kan. Kayak seneng banget gitu. Untung nggak dibilang Kelvin siapa ya? Untung nggak gitu ya? Iya, itu nggak gitu. tapi sejujurnya sih kalau misalnya digituin pun juga nggak apa-apa gitu kan, maksudnya berarti kan dia belum kenal, jadi kita bisa kenalan gitu kan. Nah terus yaudah aku iseng aja, aku follow Instagramnya, nah nggak tahu di follow back sama Caca. Terus aku yaudah Ca, thank you ya tadi udah sapa-sapa di vlognya aku gitu, kapan-kapan kita collab yuk gitu. Dan pada saat Caca mengokekan untuk collab itu, aku sebenarnya pada saat Caca on the way ke rumahku tuh aku masih nggak tahu mau collab apa gitu. Kalau aku kepoin kan mau milih gitu, konten yang mana ya? Kayak Caca sukanya apa ya gitu. Kayaknya kalau misalnya untuk sekedar ngejar view bisa aja kan, kayak tanya-tanya Caca. Waktu itu misalnya waktu itu lagi banyak deket sama Dul juga. Cuman kan aku pikir kayaknya kalau misalnya kayak gitu jadi pertemanannya nggak panjang kan, ntar Caca juga yang nggak nyaman gitu. Tapi aku justru lebih ngelihat dari sisi apa sih yang Caca sebenarnya suka, dan Caca nih bakatnya di mana. Dan pada saat ngelihat musiknya sih aku nggak ragu gitu untuk kayak yaudah deh, daripada yang cuma sekedar ngejar view, mendingan kita bikin sesuatu yang emang bisa menghibur banyak orang gitu. Oke, jadi Kak Kelvin gak mau sampai pertemanan dan hubungan Kak Kelvin sama Kak Amanda ini hanya sebatas collab bentar, terus udah setelah itu selesai ya? Iya. Karena pengennya tetap lama. Oke. Ini ada Kak Ajeng udah komen nih. Katanya Kak Ajeng, Kelvin deg-degan salting gitu, pengen kenalan. Ya udah kita push deh. Kirain cuma buat tonton, taunya beneran kan ya Kak Ajeng. Tapi emang kayak Kak Kelvin super humble banget sih, semua orang bisa Kak. Tapi emang aku ngobrol sama Kak Kelvin aja nih, berasa gitu Kak Kelvin tuh humble parah. Enggak sih, basically saya selalu ngerasa gini, buat yang generasi muda itu mereka sebenarnya pengetahuannya lebih banyak, apalagi di era digital kayak gini ya. Jadi kalau Caca tadi sempat bilang kan kayak aku kan masih baru gitu, aku selalu bilang ke Caca justru aku banyak belajar dari Caca sih gitu, kayak bagaimana ya misalnya kayak TikTok aja, aku selalu kalau ketemu Caca pertanyaan aku sama Caca, ajarin main TikTok dong. Iya benar. Gitu sih. Jadi ya ibaratnya kita sama-sama belajar lah, nggak musik kan bahasa universal juga ya, dan kita seniman tuh kita nggak pernah ngerasa kayak wah gue lebih pencapaiannya lebih apa-apa. Jadi aku I really like the idea of artist itu juga sama seperti manusia juga. Jadi pertemanannya bisa genuine gitu. Jangan sampai dengan Kak Kelvin yang mungkin udah ngerasa Kak Kelvin udah lama nih di industri ini, dan Kak Kelvin gak mau belajar dari orang-orang yang baru masuk ke industri ini ya. Malah sebenarnya Kak Kelvin bisa banyak gali dari musisi-musisi yang baru aja terjun, yang sebenarnya pengetahuannya lebih banyak karena mereka bisa ngulik dengan banyaknya pelajaran-pelajaran di internet. Mungkin kayak Kak Caca berarti bahas kemarin itu otodidak aja. Iya, dari YouTube ngikutin aja. Nah, kan kayak otodidak main bass kayak gitu, itu kan jadi kayak Kak Kelvin bisa nih ya mungkin belajar sama yang lebih muda. Bisa banget, bisa. Iya, oke. Nah, balik lagi nih ke lagunya. Selama proses rekaman dan lain-lain tuh gimana sih? Apakah waktu kalian collab langsung direkam atau gimana tuh? Kak Caca mungkin boleh ceritain. Kayaknya enggak langsung kita rekam ya, kayaknya beberapa waktu setelah kita bikin, baru pas udah kita ngeliat responnya bagus, ternyata banyak yang suka lagunya, baru kita mau seriusin gitu. Kapan nih jangka waktunya Kak Kelvin? Aku lupa deh.
Iya, jadi waktu itu pertama kita rekam akustik dulu aja, yaudah daripada iya, kita rekam dulu aja akustik, langsung direkam dari kamera. Habis itu terus aku baru cari produsernya. Waktu itu aku ngerasa kayak aku punya produser teman produser namanya Abram Lembono. Abram Lembono ini juga waktu itu lagi viral banget dengan lagunya Untukmu Indonesia, karena dia mengajak teman dari mancanegara untuk nyanyi lagu bahasa Indonesia gitu. Terus waktu itu dia juga lagi habis lulus dari Berkeley Amerika. Aku rasa kayak wah, kalau misalnya talenta seperti Caca diproduce sama produser yang baru lulus dari Berkeley Amerika itu kayaknya bakal keren banget gitu. Terus aku langsung kontak Abram mau nggak bantuin kayak gini dan akhirnya bisa push terus sampai bisa ini. Nah, kalau soal waktunya sendiri kurang lebih 4-5 bulan sih, karena waktu itu memang ada beberapa kali mundur karena memang juga masing-masing ada kesibukannya gitu. Caca waktu itu kalau nggak salah juga mulai banyak tampil di TV juga, apalagi lewat puasa tuh ya Cak ya, lagi banyak banget TV kan yang hari. Terus aku juga lagi kuliah juga, jadi aku rasa daripada kita buru-buru mendingan kita pelan-pelan kayak gitu. Dan bener-bener dari 11 tahun saya berkarir itu baru sekarang ini sih yang istilahnya yaudah kita rilis, tapi bener-bener kekuatan fansnya yang membuat lagu ini tuh bisa sampai kayak kita ngobrol sama Dreamco, ID gitu ya. Ini semua karena dorongan fans kami masing-masing sih gitu. Menarik banget. Berarti emang kalian memilih untuk prosesnya nggak apa-apa deh agak panjang. Yang penting hasilnya tuh maksimal. Jangan sampai kitanya buru-buru tapi hasilnya malah nggak jadi maksimal ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah terus kalau untuk video klipnya gimana nih? Tadi kan sempat dikasih tahu juga katanya udah ada video klipnya. Kak Caca silakan diceritakan. Video klipnya gimana ya? Pokoknya the most fun part about the video clip itu making the choreography for me. Jadi ada part gimana ada dancing gitu, terus aku harus ngajarin Kak Kelvin dan kita harus syuting dance itu sampai kayak pagi-pagi banget, jam 2 pagi. Tapi I had a really fun time shooting the video clip. Kan itu cuma seharian full dan itu tapi kayak nggak kerasa banget because of our energy mungkin ya. Jadi shooting the video clip kayak seru banget. It was like a fun time sih. I think the funnest part about Why Can We kayaknya menurut aku video klipnya. Aku suka banget shooting video klipnya. So fun. Kelvin gimana? Video klipnya seru banget karena waktu itu mungkin aku juga udah sering cerita juga bagaimana aku ditembak langsung sama Caca joget gitu ya. Tapi yang seru juga adalah ada beberapa fakta-fakta menarik gitu, kayak ada salah satu variety show Korea namanya Good Friends. Good Friends itu ditayangin di net. Nah, ini salah satu direkturnya namanya Mas Arif Okep. Jadi Mas Okep ini juga yang ngedirect video klip kita gitu. Jadi selain kita kolaborasi sama rapper Maya Thornton dari Amerika, terus juga Abram juga sekarang lagi netap di Amerika, kita ibaratnya juga kita di video klipnya di direct oleh director variety show Korea nih yang judulnya Good Friends gitu. Jadi ini benar-benar multikultural collaboration banget gitu. Dan kalau misalnya kita kilas balik lagi gitu ya, bahwa sampai kita bisa dibikin video klip dan kita ngobrol hari ini tuh benar-benar berawal dari sebuah ide sih gitu. Dan idenya itu ya keluar dari Caca dan aku dan ya semua tim yang udah dukung gitu. Oke, bisa dibilang ini adalah sedikit pengaruh positif dari pandemi ini yang bikin kita jadi gampang terhubung secara virtual kah atau gimana ya? Karena kan kalian kolaborasi sama ada dari Korea, ada yang dari Amerika juga. Apa gimana nih? Oke, kalau aku boleh coba jawab, jadi sebenarnya melalui kolaborasi ini juga kita mau ngomong ke teman-teman, terutama yang udah support juga ya, bahwa di tengah pandemi seperti ini justru orang-orang kreatif itu yang harusnya stand out, yang harusnya bersinar. Karena kan biasanya kita orang kreatif kan bisa, yang tadinya membosankan bisa jadi sesuatu yang fun gitu ya. Jadi pun di tengah pandemi seperti ini, di mana orang-orang nggak bisa keluar rumah, di mana harus di rumah aja, kita tetap bisa kreatif dengan menaati protokol pemerintah gitu. Bahkan yang tadinya nggak boleh travel, kita bisa sampai kolaborasi sama orang Amerika gitu. Jadi kan ini juga hopefully bisa menjadi stimulus buat teman-teman untuk ibaratnya jangan sampai pandemi ini membatasi kayak gitu sih. Jangan sampai pandemi ini membatasi, malah sebenarnya adanya pandemi ini bikin kita jadi terdorong untuk tetap kreatif ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah, untuk Kak Amanda kan emang udah beberapa single yang dirilis selama pandemi ini ya. Sedangkan Kak Kelvin baru balik lagi nih setelah 2 tahun dengan rilis single, dan itu artinya sebelum pandemi kan?
Ketika Kak Kelvin akhirnya mengeluarkan single ya di masa pandemi, gimana menurut Kak Kelvin sendiri? Senang sih karena ada kesulitan. Kesulitan sebenarnya sulit ya. Bagaimana media akhirnya bisa reach kita kayak gitu-gitu. Kalau kita berusaha sendiri pasti sulit. Cuman memang ada tim juga dari timnya Caca, timnya aku yang bantuin, dan juga semua ini bisa terjadi bukannya kayak ngomong-ngomong manis aja nih, cuman memang benar-benar karena fans kita support itu sama kita. So we just wanna thank you sama kalian semua yang udah support kita banget sampai sekarang. Kalau dari aku, Caca gimana, Caca? Kalau aku karena dari awal, kayak dari lagu pertama aku udah pandemi deh. Belum. Aku rilis itu 2019 akhir. Jadi 2020 itu aku baru masuk dunia musik tuh. Jadi lagu kedua aku, lagu ketiga ini udah secara virtual semuanya. Jadi ya gitu deh. Tapi sedih juga, aku belum ngerasain kayak konser-konser atau perform di depan banyak penonton gitu, belum pernah. Karena aku dunia musik waktu udah nggak ada penonton. Sedih banget. Pengen ngerasain. Bisa yuk. Nah, semoga nanti udah bisa cepat-cepat konser yang banyak yang nonton ya. Amin. Kalau Kak Kelvin kangen gak sih Kak manggung gitu? Pasti kangen. Cuman kangen itu kalau kata Iqbal kan kata Dilan, kangen itu berat gitu. Jadi itu berat. Jadi aku berusaha nggak mikirin sih gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja, apa yang bisa dilakukan sekarang kita lakukan gitu. Dan semoga setelah ini semua, pada saat juga udah tercipta herd immunity, teman-teman udah pada divaksin, semua kita bisa kumpul bareng lagi sih gitu. Tapi yang paling penting sekarang adalah gimana teman-teman di rumah ini yang melalui masa PPKM yang diperpanjang lagi ini bisa ditemenin sama kita berdua lewat lagu Why Can't We gitu. Benar. Tapi emang semoga aja sih kita di Indonesia juga udah cepat membaik. Karena kemarin aku juga sempat dengar katanya di mana ya, musik video apa gitu, mau diadain kayak normal lagi di luar, tapi kalau nggak salah di Amerika deh kayaknya ya. Aku juga agak lupa sih. Nah, BTW, kenapa sih kalian memilih lagu Why Can't We ini dengan bahasa Inggris? Apalagi Kak Kelvin kan biasanya lagu-lagunya kebanyakan bahasa Indonesia ya? Siapa yang mau jawab? Siapa? Kak Kelvin. Kak Manda aja. Aku sendiri, kayaknya aku kan lagu-lagunya emang baru bahasa Inggris semua ya. Dari lagu pertama aku, Even If You're Under For Me, Half a Soul, terus aku sempat collab juga sama Syarafi di lagunya You, terus Why Can't We, itu bahasa Inggris semua. Jadi aku pengen punya single Indonesia, tapi mungkin ke depannya. Aku punya sih, kan aku ada girl band juga gitu, project girl band Girls, tapi itu bahasa lagu Indonesia yang udah ada, Berharap Tak Berpisah, lagunya Rizarta Mafia, jadi cuma kayak cover doang. Tapi pengen banget punya single Indonesia yang original sih, mungkin ke depannya. Apakah itu ada alasan pribadi dari Kamanda merasa lebih nyaman dengan bahasa Inggris kah atau gimana Kak? Untuk sekarang dan waktu itu juga iya sih, aku lebih nyaman. Kenapa ya? Karena saat aku sendiri ya, aku pribadi saat nulis pakai bahasa Inggris kayaknya lebih terekspresikan gitu, dan aku lebih gampang milih kata-katanya. Mungkin karena aku kebanyakan my entertainment itu kebanyakan kayak bahasa Inggris nontonnya, terus dengerinnya, jadi terinfluence dari situ juga. Tapi bukan berarti aku nggak pengen punya bahasa Indonesia, punya lagu bahasa Indonesia. Mungkin aku akan disegerakan lah, pokoknya insya Allah bisa bahasa Indonesia. Semoga bisa lancar. Itu jadi kayak ini nggak sih, tantangan tersendiri untuk Kak Amanda nunjukin kalau Kak Amanda bisa nih nyanyi bahasa Indonesia juga. Pengen. Oke. Ditunggu karyanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lainnya yang mungkin akan datang Kak Amanda. Oke. Kak Kelvin sama Kak Amanda nanti di akhir acara mungkin boleh nyanyi ya nanti sedikit nih. Sebelum aku tutup live-nya, tapi nanti aja dulu. Yap. Oke. Nah, ini Kak Kelvin lagi melakukan aktivitas atau gimana? Atau sudah ready? Mau ambil gitar. Oke, kalau gitu aku tanya-tanya dulu sama Kak Amanda aja. Kak Amanda, mungkin boleh dong ceritain nih awal mulanya Kak Amanda terjun ke industri musik kayak gimana sih? Kan tadi baru bilang baru benar-benar terjun itu 2020 ya? Iya, 2019 Desember itu. Desember 23. Pas aku ulang tahun tuh aku rilis lagu pertama aku, ulang tahun ke-17, Sweet Seventeen. Oh iya bener, Sweet Seventeen aku rilis lagu pertama aku. Jadi sebenarnya aku nggak pernah mikir aku bakal mau
ke dunia musik sih. Jadi 2019 itu aku bikin kayak New Year's resolution, itu iseng-iseng doang, pengen bikin lagu gitu. Tapi itu kayak aku tuh sebenarnya nggak bisa gitu, dari 2012 ke belakang itu nggak pernah nyoba bikin lagu. Tapi aku nyoba bikin lagu, dan waktu itu pas orang tua aku ngedenger, aku didorong banget, udah rilis aja lagunya, keren gini. Tapi waktu itu aku awalnya kayak malu-malu gitu, karena kan aku nggak pede, terus kayak masa sih kayak bisa nggak ya. Tapi alhamdulillah karena support dari orang-orang terdekat aku akhirnya terdorong untuk diseriusin lagu pertama aku dan rilis. Jadi sebenarnya itu sih karena aku pengen nyoba hal baru, pengen punya pengalaman baru aja, dan try to improve myself juga waktu itu. Oke, dan itu berarti lagu yang Kamanda tulis sendiri? Iya, aku nulis lagunya sendiri, tapi aransemennya aku ada minta tolong dari temennya Papi, karena saat itu aku cuma bisa ya pakai gitar doang, tapi kan nggak mungkin kayak lagu gitar doang, jadi bantu aransemen. Tapi yang nulis aku. Oke. Kamanda mulai nulis lagu dari umur berapa tahun? Dari itu 2019 aja sih. Itu pertama kali lagu yang Kamanda tulis atau gimana? Itu lagu pertama, tapi sebenarnya 2019 ada beberapa, salah satunya lagu kedua aku yang aku rilis Have a Soul. Tapi ada beberapa lagi yang tapi kayak belum mateng gitu, jadi masih dikit-dikit nyoba-nyoba. Oke, Kak, Kamanda belajar nulis lagu dari mana nih, Kak? Dari mana ya? Aku iseng doang sebenarnya, Kak. Waktu itu lagi begadang, bosen, terus ngapain ya? Coba deh nulis lagu gitu, karena sempat kepikiran pengen banget nulis sesuatu, akhirnya nulis lagu deh lagi begadang tuh. Jadi nggak diajarin siapa sebenarnya. Tapi ide muncul dari mana tuh, Kak, biasanya? Kan tadi Kamanda juga sempat bilang, Kamanda kalau menulis lagu nih harus betapa dulu, terus kayak harus benar-benar fokus gitu. Iya, idenya mungkin dari pengalaman sendiri, dicampur sama kayak cerita-cerita yang aku ambil dari curhatan teman, dari film-film yang aku tonton. Karena kayaknya kalau misalkan dari cerita aku sendiri kurang berbumbu gitu. Jadi aku lebay-lebayin dikit gitu. Oke. Benar-benar. Oke, nah kalau Kak Kelvin nih, Kak Kelvin gimana sih ceritanya bisa akhirnya memutuskan untuk kembali lagi nih ke industri musik? Iya, karena buat aku sih, kayak aku kan sempat beberapa film juga acting ya, kayak di 2019 itu ada Terlalu Tampan, jadi Kibo di situ, terus juga 2020 main film KKN di Desa Penari yang masih nunggu tanggal tayangnya gitu. Cuman aku selalu bilang bahwa kayak perfilman itu mengajarkan aku untuk menjadi manusia, karena kan aku berperan sebagai orang lain gitu ya. Tapi musik itu mengajarkan aku cinta gitu. Jadi music will always be my home. Ibaratnya kalau kita punya rumah kan kita bisa aja jalan-jalan ke mall, keluar kemana. Tapi kita sekarang itu lagi setiap orang pasti akan pulang kembali ke rumahnya gitu, dan music will always be my home. Dan sekarang kan pemerintah bilangnya di rumah aja, jadi kayaknya ya udah deh aku di rumah aja ya, nyanyi pulang bikin musik gitu. gitu. Wow, menarik sekali. Kak Kelvin, tapi awal mulanya Kak Kelvin terjun ke industri musik tuh berarti tahun berapa? 2010. Waktu itu aku dengan single yang pertama tuh Dua Cinta Dalam Satu Hati. Terus di 2012 lagu berdua, terus pernah kolaborasi juga sama Aliando, Nikita Willy, Teuku Rasya di grup namanya The Freaks gitu. Beda lagi nuansanya karena waktu itu diproduce sama Agnes Monica. Terus 2018 aku ngeluarin album ketiga aku, dan sempat rehat juga karena aku fokus kuliah, dan waktu itu lebih condong ke film. Sekarang baru sama Caca nih comeback gitu. Comebacknya bareng sama Kak Caca ya? Iya. Nah, Kak Kelvin, kalau misalnya 2010, 2012 itu kan masih bisa dibilang industri musiknya berbeda banget kan sama sekarang. Beda. Ya. Apa sih perbedaannya mungkin paling berasa sama Kak Kelvin? Karena 2010 tuh aku ya kalau dengerin lagu cuma buka di YouTube doang tuh paling gampang. Kalau sekarang kan udah banyak nih platform digital yang bisa aku dengerin. Gimana tuh, Kak? Ini pertanyaannya nih $1 million question nih. Untuk menjawab pertanyaan berikut, ini aku harus sekolah 2 tahun gitu ya. Sampai karena aku sekolah Master of Entrepreneurship, pengen berusaha membuka puzzle gimana sih sebenarnya music itu dengan perbedaan industri seperti ini. Tapi jawabannya adalah jangan pernah berhenti berinovasi gitu.
pun juga dengan musik dan dengan kreatif. Dulu bikin musik itu harus desain label, terus juga promo ya ke media-media. Itu seru banget loh, Cak, dulu waktu zaman dulu tuh ada majalah misalnya kayak Go Girl, apa gadis gitu ya. Wah, itu kalau gue dulu waktu masuk situ, Cak, wah semua satu sekolah tahu. Wah, gitu ya. Go Girl. Asli, gitu dulu. Terus promo radio, ntar kan nyetel radio pindah-pindah gitu. Aduh, pengen lagu. Nyari-nyari. Iya. Nyari nungguin sampai lagunya diputerin. Sekali diputer, itu senengnya minta ampun. Terus dipanggil sampai ke Dahsyat dulu. Udah heboh banget deh. Baru makin. Nah, sekarang ini kita pokoknya di TikTok FYP viral gitu. Zaman dulu gampang ya. Jadi gampang banget. Tapi seperti yang aku bilang tadi, sama aja kayak kangen. Jangan yang dulu-dulu tuh jangan dirasa terus gitu. Jadi bahwa kita tetap harus move on gitu. Dan salah satunya adalah musik itu sekarang nggak cukup musik aja, tapi harus ada ceritanya gitu. Kayak kita sekarang kan bisa cerita kan, ya tak kenal maka tak sayang. Jadi harus nggak cuma musik aja, tapi harus ada ceritanya gitu. Iya. Jadi nggak boleh berhenti berinovasi ya, Kak. Dengan apapun perubahan yang kita alami selama kita hidup, mau itu di musik, acting dan kawan-kawannya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Caca kan main TikTok juga ya. Bahkan sekarang followersnya udah mau 1 juta nih. Itu gimana Kak awalnya? Aduh, awalnya gimana? Ya kayaknya aku ngikutin orang-orang aja sih waktu awal-awal banget pandemi 2020. Awal itu kan TikTok jadi booming banget ya. Aku coba ikutin aja, terus ternyata banyak yang nonton. Padahal aku ngapain di TikTok, gak penting banget. Itu kayak gampang banget asal masuk FYP banyak yang like gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat kayak tiap hari aku nge-post. Tapi sekarang udah jarang nih. Aku udah jarang. Cuma seringnya nontonin doang. Jangan bikin. Biasanya kontennya apa Kak Caca? Gak ada kontennya, aku ikutin orang-orang. Iya. Terus kayak kayak apaan aja iya. Apa ngikutin tren aku sih, nggak ada kayak konten. Spesifiknya nggak ada ya. Nah kalau Kak Kelvin nih udah mulai mainan TikTok juga atau gimana? Jadi sama Caca? Kebiasaan baru sekarang. Jadi istri aku itu dia kan sangat jauh dari sosial media dan dunia seperti ini gitu ya. Tapi karena aku ngelucu gitu di rumah, suka kayak ya menghibur dia lah, misalnya dia lagi habis meeting banyak menghibur. Jadi sekarang dia suka main TikTok. Jadi kadang-kadang misalnya aku lagi makan, dia suka TikTokin aku gitu. Videoin. Jadi yang main TikTok istri aku, tapi aku juga berusaha sih untuk catch up bisa main TikTok karena kan itu tadi ya maksudnya inovasi gitu ya. Tapi ya nggak sehebat Caca. Tapi abis aku tugas akhir, Ca, aku akan belajar dance. Jadi kamu hati-hati ya. Oke. Siap. Akan menyalip. Tapi Why Can We ini ada dance challenge-nya nggak di TikTok? Kayaknya pernah bikin gitu nggak? Ya? Aku pengen bikin, abis ini aku bikin ya. Ya bikin. Aku bikin. Kak Gavin duetin nggak? Awas aja nggak diduetin. Yes, pasti. Yeay. Kak Gavin duetin, itu mungkin bisa jadi challenge, banyak yang ngikutin juga kan dance-nya. Bisa. Pasti. Menarik. Tapi seru sih, jadi harus ikut, harus melek sama digital sekarang ini lagi kayak gimana trennya ya Kak Gavin ya? Iya. Nah kalau Kak Caca selain TikTok sama Instagram ada main apa lagi nih? YouTube main nggak sih Kak? YouTube iya, tapi sekarang aku lagi bingung mau konten apa. Jadi paling terakhir sih aku nge-post cover juga. Sama aku lumayan aktif di mana ya? SoundCloud sama Twitter sih. Kayak iseng-iseng aja. SoundCloud buat cover-coveran aku, Twitter buat ngobrol-ngobrol receh. Iya. Oke, kalau Kak Kelvin di YouTube biasanya konten-kontennya seperti apa Kak? Apakah seputar lagu-lagu aja atau gimana? Enggak sih, sebenarnya banyak kayak konten vlog juga. Terus juga ada konten, karena aku juga setahun belakangan ini semenjak pandemi suka dengerin lagu Korea daripada cuma dengerin lagu doang. Jadi bikin reaction videos gitu kayak yang artis-artis yang aku lagi dengerin gitu sih. K-pop, K-pop. Ya kan? K-pop, iya. Terus yang nonton banyak gitu, jadi kayak yaudah deh diterusin gitu ya. Hopefully sih bisa berkembang ya, maksudnya 1 Hour Song Challenge juga bisa berkembang sebanyak yang K-pop juga misalnya yang nonton gitu. Tapi ya perlahan-lahan lah, intinya semua dijalani dengan happy aja gitu. Wow, aku agak miss deh sama Kak Kelvin karena Kak Kelvin bisa semelek itu sama perkembangan yang saat ini, karena kan sekarang lagi banyak banget yang suka sama K-pop kan.
Dan Kak Kelvin melihat itu, dalam Kak Kelvinnya juga menyukainya, jadi Kak Kelvin bikin konten-konten seperti itu. Wow. Thank you. Oke. Nah, Kak Kelvin mungkin karena udah megang gitar, boleh langsung nyanyiin aja nih lagu Why Can't We sama Kamanda nih. Cak, aku main gitarnya maju terus, kamu nyanyi aja ya. Jadi biar delay-nya nggak parah, supaya teman-teman juga bisa ini. Kamu nyanyi, nanti kalau misalnya udah oke nih, Cun, aku ikut nyanyi, oke? Baik. 1, 2, why can't gitu ya? Why can't we? Ya. Terus nanti lanjut ke What About You? Ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Why can't we just sing that song that we used to sing? Why can't we just end this movie together? What about you? What about you and me? What about always be together? if I could see how we could be? I wish we're What still about you and together. me? And what about us? Thought we'd always be If together. I could see how we could be, I wish we're still here together. How we Could be. Yeah. Yeay, akustik versionnya bisa didengerin di mana nih Kak? akustiknya Ayo bikin. belum dibikin. Tapi kalau Belum. misalnya Oh, belum. kita akan bikin nanti. Kayaknya enak juga nih kalau dibikin akustik versionnya. Enak ya? Enak. Cocok. Nah, BTW dari lagu ini apa sih yang mau kalian sampaikan nih kepada para pendengar? Coba Kak Caca dulu boleh? Aku duluan. Apa ya? Aku dulu. Udah boleh. Oke, Kak Oke. Boleh. Yang pastinya harapannya supaya teman-teman terus support, karena benar-benar tanpa support kalian kita nggak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan atas yang udah support juga selama ini, I just wanna say thank you from the deepest of my heart. Thank you banget udah selalu stream, bahkan juga live sama Dreamco ini bisa 240, 280 bahkan sampai 300 orang tadi. Kayak terima kasih banget buat semua cinta yang kalian berikan buat kita. Support Caca terus dan juga support aku terus dalam bermusik juga pastinya, karena lagi-lagi meskipun nanti juga Caca udah duet sama yang lain, ini banyak banget kan yang request sama ini sama pengen itu. duet nih. Terus support, dan juga mungkin nanti kalau misalnya aku udah ngeluarin single baru lagi juga terus support. Pokoknya intinya saling support. Ya. Betul. Untuk aku sendiri dengan Why Can't We ini, kan Why Can't We ini kita bisa kolaborasi sama musisi mancanegara. Semoga dengan kalian support Why Can't We, kalian juga support musisi Indonesia untuk kolaborasi dengan musisi mancanegara lebih banyak lagi. Mantap. Wah, keren. Betul, Why Can't We ini dari pendengarnya itu apakah ada yang dari mancanegara juga atau gimana? Karena kan kalian kolaborasi sama beberapa musisi berbakat lainnya. Ya, kalau ngelihat dari statistiknya sih memang juga banyak yang dari Amerika juga ya. Terus juga teman-teman di luar, di Hong Kong juga banyak fans Amanda di Hong Kong ya, saya. Dari Hong Kong, dari mana tuh, dari Korea banyak nih kayaknya. Korea juga, ya. Pokoknya support dimanapun kalian berada ya. Oke, berarti salah satu keuntungan menggunakan bahasa Inggris juga jadi bisa lebih luas lagi ya para pendengarnya. Exactly. Benar. Oke, iya. Ini BTW ada beberapa pertanyaan, mau aku bacain dulu nih. Pertama dari Bima Afrido. Apa aja kesulitannya waktu nulis lagu Why Can't We? Kesulitannya sebenarnya sepanjang proses banyak kesulitannya, tapi kesulitannya jadi nggak kerasa karena teman kolaborasinya nih sangat-sangat seru banget. Kesulitan promo pasti banyak ya Cak ya, kayak aku gitu ya. Tapi juga karena support dari kalian, support dari teman-teman semua bisa teratasi. So semua kesulitan bisa kita hadapi dengan happy sih. That's true. As long as we enjoy the process, pasti kesulitan gak terasa gitu. Iya. Benar. Tapi selama proses pembuatannya selama 4-5 bulan itu ada kayak mungkin cerita lucu yang akhirnya kalian jadi ingat kayak pas dibahas lagi kayak waktu itu kayak gini ya gitu. Ada nggak sih gitu?
Palingan pas itu deh, pas kita lagi nulisnya Kak Kelvin tuh curhat banyak banget. Aku sempet inget-inget deh. Aduh, itu silakan paling aku seru. Caca bocorin dong. Boleh. boleh banget. Boleh banget, Apa? Apa tuh yang Caca inget banget? Emang boleh dikasih tahu yang Kak Kelvin ngasih Boleh. tahu kita apa itu? Boleh. Jadi Boleh. boleh banget. Enggak, jadi kan itu kan ini Kipin man kita baru sekali ngobrol lah. Terus Kak Kelvin udah cerita panjang banget, terus tiba-tiba dia keluar, dia ngambil box. Ada box itu isinya adalah bonbon selama dia pacaran sama mantannya. Oh, itu buat apa Kak Kelvin? Iya. Iya Beneran, kan? bener. Kalau misalnya Apa sih, bisa tiket nonton di tiket YouTube channelnya bioskop. Caca. Lucu banget. Oh, itu buat apa Kak? Buat Kak Kelvin ingat atau dihitung gitu loh sama Kak Kelvin? Sebenarnya hitung sih sebenarnya. Oh, baik. Cuman waktu itu emang seneng apa sih kayak memori aja gitu. Terus kayak apa namanya? I need something fast that can break the ice that time. So ya udah, gue inget nih gue pernah punya box ini nih udah debuan juga, gue cerita aja deh ke Caca gitu. So tapi justru dengan itu jadi kayak kita langsung kayak Lebih gue tahu nih kayaknya Caca gitu ngalir. Ngalir gitu. So ya nggak ada apa namanya, nggak rugi juga nyimpen si bonbon itu. Bener. Nggak bisa numbers ya ke mantan ya, tapi bisa Aduh, tadi kemarin kita udah jajan segini nih, kayaknya boleh digantiin gitu kali Kak. Pas sudah Iya. putus lagi ya. Iya. Jam. Oke. Kak Caca, mungkin boleh dong, Kak Caca kan bisa dibilang masih sangat muda ya untuk terjun ke dunia ini, dan Kak Caca ketemu sama Kak Kelvin yang bisa dibilang pengalamannya sudah lebih banyak daripada Kak Caca. Apa yang mungkin Kak Caca bisa ambil nih dari Kak Kelvin? Pelajaran apa sih yang paling, oh gini ya ternyata gitu. Ada nggak Kak Caca? Pastinya banyak Mungkin banget, dari industri apalagi musik dan juga percintaan. Iya, banyak banget dari musik iya, dari percintaan iya. Waktu kita curhat-curhat itu Kak Kelvin juga nyeritain kayak awal-awal dia jadi musisi, terus how things work basically in the music industry, dia ceritain juga. And based on kayak his previous relationships, aku juga belajar banyak on what to apply, what to do gitu. Jadi ya pasti banyak banget lah yang aku pelajarin dari Kak Kelvin. Sangat berpengalaman Kak Kelvin. Berguru sama sukunya ya. Oke, ini aku mau baca pertanyaan dari Salsabila Najmi untuk Kak Caca. Kak Caca, apa sih rahasia Kak Caca bisa lulus kuliah di usia 18 tahun? Wah, selamat Kak Caca. Keren banget Kak. Bisa 18 tahun udah lulus. Aku baru lulus SMA tahu, 18 tahun. Iya, gimana? Karena waktu itu aku SMA kelas 1 aku masih sekolah. Terus naik kelas 2-nya itu aku langsung apply ke college gitu. Jadi di college ini aku 2 tahun aku bisa lulus, terus aku harus lanjut lagi ke universitas, kayak aku pengennya sih ke UK gitu. Jadi aku baru lulus college. Karena itu sih, karena aku ambil program IGCSE Cambridge International. Jadi ada pathway-nya, jadi kita bisa langsung ngambil kuliah gitu. Oke, ketika lulus tuh berarti udah sarjana 1 atau gimana? Belum ya? Masih D3. Hitungannya D3 sih. Oke, jadi nanti tinggal dilanjutin lagi untuk dapetin gelar. Iya. Oke, wah keren sekali Kak Caca. Umur 18 tahun udah bisa lulus. Aku kayaknya umur 18 tahun masih mikirin ini habis ini kuliah di mana ya. Oke, kalau Kak Kelvin ngambil ini apa Kak sekarang? Lagi ngambil S2 apa sekarang? S2-nya Master in Entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Karena S1-nya aku bisnis, terus aku ngerasa kayak gue pengen ini ibaratnya karir musik Calvin Jeremy ini nggak cuma Calvin Jeremy-nya aja, tapi ada Calvin Jeremy berikutnya, dan bagaimana juga buat karir aku sendiri bisa sustain kayak gitu. Jadi aku punya company sekarang namanya Adbig itu content production company, basically. Jadi kita bikin konten dan juga di situ ada talentsnya. Nah aku ngerasa kayak aku butuh dibekali sih waktu itu, kayak gue nggak berani nih merit kalau misalnya gue belum membekali diri gue dengan ilmu yang baru lagi gitu. Jadi supaya kalau misalnya pun ya plan B lah ya gitu, kayak misalnya plan A sebagai musisi juga gimana ada plan B gitu. Dan pada saat aku tuh udah ngejalanin, ternyata justru plan B itu membuat aku bisa menjalankan plan A aku dengan happy gitu. Udah, kalaupun emang gue nggak gimana di musik, nggak sesuai ekspektasi gue masih punya plan B kok. Tapi justru di tengah nothing tulusnya itu
malah jadi kayak kita bisa lebih produktif sih kayak gitu. Oke. Dan dengan ngambil kewirausahaan itu juga bikin karir Kak Kelvin di dunia musik juga ada ilmunya nggak sih Kak? Gimana nih karir gue ke depannya gue harus ambil apa langkah-langkahnya, itu juga bisa diambil dari saja. Bener, jadi yang beda tuh kalau misalnya pendidikan ya, kalau ngomong soal pendidikan tuh betapa pentingnya juga, makanya aku seneng banget nih Caca bisa menjadi kayak apa ya, corong buat bilang bahwa di usia 18 tahun tuh tetap harus pendidikan nomor 1, meskipun nampil di TV tiap hari gitu ya, tapi pendidikan tuh harus, karena yang namanya pendidikan itu mungkin nggak menjadi jaminan, bener, degree kita tuh bukan berarti terus kita langsung bisa jadi bos, nggak juga, cuman pada saat kita mengemban pendidikan itu kacamata kita, pola pikir dan cara pandang kita terhadap kehidupan tuh berbeda gitu. Well, aku juga mau memberikan encourage juga, mungkin teman-teman banyak yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan kayak gitu-gitu ya. Intinya adalah esensinya belajar sih gitu. Kalau pendidikan kan misalnya kita masuk sekolah, dia udah pilihin modul-modulnya. Tapi buat kalian yang ibaratnya juga belum bisa melanjutkan sekolah, jangan berhenti belajar. Karena belajar itu membuat pola pikir kita dan cara pandang kita tuh berbeda dari yang lain gitu. Oke. Ya. Jadi kayak mungkin untuk teman-teman yang lagi mengalami kesulitan, jangan sampai stop untuk belajar ya Kak. Karena belajar itu nggak hanya didapatkan dari pendidikan, bisa aja dari kehidupan juga itu kita bisa belajar. Wah, keren banget nih kalian berdua. Ini mungkin aku kasih challenge lagi satu. Sebenarnya challenge dari komentar nih mana ya. Tadi ada yang suruh nyanyi lagu bahasa Indonesia. Oke, dari Salsabila lagi. Mau challenge Kak Caca sama Kak Kelvin nyanyi duet lagu bahasa Indonesia dong sekarang. Dikit aja sepenggal mungkin apa yang Kak Caca mau dan Kak Kelvin mau nih. Ini aja Kak. Lagunya ini Berada di Pelukanmu. Oke. Di mana? Berada. Naik. Berada. Gimana sih Kak? Nggak kedengeran. Ya udah, Caca nyanyi. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Wah, keren. Mungkin ini agak sedikit beda karena ada koneksinya juga nggak ada delay-nya kan. Iya. Tapi keren sih. Wah, Kak Caca dan Kak Kelvin, karena kita ngobrol-ngobrol nggak berasa, udah 1 jam. Mungkin ini udah mau 1 jam lebih. Apa nih harapan kalian untuk kedepannya untuk lagu I Can We dan juga kalian masing-masing? Harapan aku untuk buat kalian semua pastinya terhibur, bisa menemani masa PPKM kalian. Harapannya juga melalui kolaborasi ini aku sama Caca bisa menginspirasi bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyalahkan keadaan juga, dan juga menggunakan sebagai excuse buat bermalas-malasan. We are in this together, bukan berarti juga aku sama Caca wah jauh lebih enak, jauh lebih banyak duitnya, nggak juga, kita semua sama-sama bersama gitu ya di tengah kondisi seperti ini. So keep fighting, keep believing, pokoknya semangat terus. Dan juga buat Caca, untuk aku sendiri, don't forget to always support us, support both of us, support Indonesian musicians, biar bisa ke taraf internasional lebih keren lagi. Pokoknya always stream Why Can We dan juga nonton video klipnya. Gimana kalau mau nonton di mana, dengerinnya di mana? Mungkin boleh dikasih tahu nih, promoin ke semuanya yang lagi nonton sekarang nih. Bisa di semua platform, di Spotify, di Joox. Juga Caca kemarin habis kolaborasi sama Joox juga kan buat Girls. Dan pastinya stream music video Why Can't We di YouTube channelnya Caca. Juga jangan lupa untuk nonton behind the scene-nya One Hour Song Challenge di YouTube channelnya Calvin Jeremy. Pokoknya keep on supporting us. Yay. Oke. Jadi berarti bisa cari di YouTube-nya Kak Caca atau YouTube-nya Kak Kelvin, dan juga bisa dengerin di semua platform digital yang ada ya. Kak Kelvin, Kak Caca, thank you banget nih. Waktu 1 jamnya udah ngobrol-ngobrol. Seneng banget aku ngobrol sama kalian.
Oke, pokoknya sukses selalu untuk karir Kak Kelvin dan juga Kak Caca ke depannya. Ya. Semoga mungkin nanti bakal ngeluarin karya-karya lainnya yang lebih hebat lagi. Oke, mungkin kalau misalnya kita ketemu di lain kesempatan, nanti aku akan sapa-sapa di Kak Caca dan juga Kak Kelvin. Yes, sure. Oke, Bye-bye. dadah kalian, thank you Terima kasih sekali lagi banyak, udah Kakak. sempetin Thank buat you for watching, ngobrol-ngobrolnya. everyone. Thank you. Thank you Kak Kelvin. Dadah, Thank you, Ca. Dadah. Bye-bye. bye. Nah, sahabat Dream dan teman-teman semua, tadi aku udah ngobrol bareng sama Kak Caca dan juga Kak Kelvin. Buat kalian yang ketinggalan obrolannya, bisa langsung tonton siaran ulangnya di IGTV Dream. Aku Sania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.